Shalom, damai di hati, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan program MTPJ Gemim untuk tanggal 15 sampai 21 September tahun 2024. Dalam bacaan Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 16 yang bertemakan memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan melalui karunia Roh Kudus. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Bimbing kami semua, pimpin kami semua, supaya boleh membaca, merenungkan, boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena itu berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, dan saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, diberi judul perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sekali lagi tema kita dalam perenungan ini, memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus selalu menganalogikan gereja dengan sangat tepat, yaitu seperti tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai organ-organ yang berbeda-beda. Kepala,
tangan, kaki, jari, rambut, kuku, dan sebagainya. Ada organ-organ yang kelihatan dari luar dan ada begitu banyak juga organ lainnya dalam tubuh manusia. Fungsi setiap organ tentu berbeda-beda. Namun untuk satu tujuan yang sama, yaitu seorang manusia dapat bertumbuh dan beraktivitas dalam kelangsungan akan kehidupan. Pertumbuhan setiap organ juga berbeda-beda. Secara umum tubuh manusia bertumbuh besar dari seorang bayi menjadi seorang manusia dewasa sampai mencapai titik pertumbuhan maksimal. Baik ukuran kepala, ukuran tangan, kaki, dan sebagainya. Akan mencapai batas pertumbuhan. Beda halnya dengan beberapa organ seperti rambut dan kuku yang dari waktu ke waktu terus bertumbuh dan memanjang. Tuhan ciptakan manusia begitu luar biasa, saudara. Bayangkan kalau posisi hidung kita terbalik dengan kondisi lubang untuk bernafas ada di bagian atas atau menghadap atas. Lalu tiba-tiba hujan, pasti repot, saudara. Atau gigi misalnya, dia bertumbuh tanpa henti seperti kuku dan rambut. Bertumbuh dan terus bertumbuh, pasti juga repot. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa. Tuhan menciptakan manusia dengan fungsi-fungsi organ, dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Gereja diibaratkan seperti tubuh, lebih tepatnya tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan gereja adalah anggota-anggota tubuh. Tubuh ini tak selamanya baik, namun harus terus mengalami pertumbuhan. Seperti tubuh manusia, supaya bertumbuh harus diberi makan. Demikian gereja yang adalah tubuh Kristus. Makanannya bukan sekedar makanan jasmani, tetapi adalah makanan rohani. Yang akan menjadikan tubuh gereja ini mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu sebagai satu tubuh maka gereja harus kompak. Jangan terpecah belah. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mungkin secara jasmani kita bisa berbeda. Ada laki-laki dan perempuan, berbeda suku, ras dan budaya, berbeda pilihan dan pandangan politik juga. Namun secara rohani kita satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua seperti dikatakan dalam ayat yang ke-6. Karena itu untuk menjaga kesatuan ini sesuai dengan nasihat Paulus, maka sebagai gereja marilah kita harus selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta hidup di dalam kasih. Rendah hati sangat penting dalam persekutuan. Coba bayangkan dalam satu kelompok banyak yang tinggi hati dan sombong. Maka yang terjadi adalah persaingan dan masing-masing akan merasa paling hebat. Maka kacaulah organisasi tersebut. Mengapa kita harus rendah hati? Tentu karena semua yang boleh kita miliki dan nikmati, termasuk pelayanan ini, adalah milik Tuhan dan anugerah Tuhan semata-mata. Selanjutnya kita diajak untuk lemah lembut. Berarti tidak kasar, tetapi mampu menata dan mengelola emosi dan semuanya terukur. Dan yang ketiga sabar. Banyak orang maunya tergesa-gesa, cepat emosi, cepat marah. Karena arogan dan ambisi akan sesuatu. Namun dalam pelayanan dibutuhkan orang-orang yang sabar atau panjang sabar. Dikatakan tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Saling menopang satu dengan yang lain. Kelebihan kita memperlengkapi kekurangan orang. Kekuatan kita melengkapi kelemahan orang. Dan karena itu tema kita sekali lagi berbicara tentang memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Tapi dari tema ini tentu muncul pertanyaan. Siapa yang memperlengkapi dan siapa yang membangun? Dan ini menyangkut peran. Siapa yang berperan untuk memperlengkapi dan siapa yang berperan untuk membangun? Dari satu artikel sebuah buku, dia menjelaskan bahwa hidup dalam pelayanan ibarat di dalam sebuah sandiwara, film atau sinetron yang mungkin bermain dalam durasi 2 jam. Tetapi berapa lama para aktornya
menyiapkan diri, melatih diri untuk pementasan itu? Mungkin 2 bulan. Itulah beratnya menjadi aktor yang baik. Untuk bermain film 2 jam, mungkin dia berlatih beberapa bulan lama. Latihan seberat itu diperlukan. Sebab memainkan sebuah peran bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau ia berperan sebagai raja misalnya, maka ia akan belajar untuk berpikir, berbicara, berlaku, duduk dan berdiri layaknya seorang raja. Sebaliknya kalau berperan sebagai seorang pelayan, maka ia harus bisa tampil dengan sikap, cara berpikir dan cara berbicara seorang pelayan. Dalam hidup sehari-hari kita juga mempunyai peran. Bahkan banyak peran sekaligus. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, sebagai karyawan, warga masyarakat dan sebagainya. Profesi kita entah sebagai montir, manajer, polisi, guru, pengusaha atau apapun adalah peran kita setiap hari. Tiap hari kita naik panggung. Rumah, sekolah, kantor, pabrik, jalan raya adalah panggung tempat kita melakonkan peran kita masing-masing. Bahkan peran yang kita jalani ini adalah istimewa. Kita bukan sekedar orang tua biasa, melainkan kita adalah orang tua Kristen atau dokter Kristen, majikan Kristen, sopir Kristen dan sebagainya. Peran kita menjadi lebih berat sebab kita membawa misi yang Kristiani. Tetapi bagaimana kita sanggup mementaskan peran itu kalau kita tidak berlatih terlebih dahulu? Di sini nampak fungsi gereja sesuai dengan bacaan kita. Bahwa gereja adalah wadah di mana kita dibekali untuk melakonkan peran hidup kita sehari-hari. Karena itu Efesus pasal 4 dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perikop ini menunjukkan apa tugas orang-orang kudus atau warga gereja dan apa tugas dari para rasul, gembala atau para pendeta. Seringkali perikop ini dipahami secara keliru. Orang mengira bahwa tugas pendeta adalah untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Itu bukan tugas pendeta. Sesuai dengan bacaan ini, itu adalah tugas warga gereja. Tugas pendeta adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas warga gereja itu untuk pembangunan akan tubuh Kristus. Tentu pembagian kerja dalam tugas pelayanan ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan jelas di dalam Efesus pasal 4 ini. Tiap warga gereja bertugas sebagai aktor. Pendeta menjadi sutradara. Naskah sandiwara atau skrip acting sudah tercetak. Hitam di atas putih sejak ribuan tahun yang lalu dan itulah Alkitab. Tetapi dalam praktiknya misi pementasan ini tidak selalu berhasil. Mungkin kesalahannya bisa terletak pada aktor. Kadang-kadang ada aktor yang tidak berpegang pada naskah yang sudah ada. Ia menyimpang daripada naskah, lalu berbicara, berakting semaunya sendiri. Ada pula aktor yang kurang menjiwai peran yang harus dilakoninya. Mungkin ada juga aktor yang kurang bersungguh-sungguh sehingga overacting. Barangkali juga kesalahan terletak bukan pada aktor, tapi mungkin pada sang sutradara. Saudaraku, mungkin ada sutradara yang lebih memberi perhatian pada urusan lain seperti dekorasi, peralatan panggung dan sebagainya. Sehingga kurang memperhatikan akan pelatihan dari para aktor dan pemberdayaan para aktor. Atau mungkin juga sutradara itu kurang cakap. Tetapi kendala yang paling gawat adalah bila sutradara itu kurang tahu diri. Seharusnya ia berada di belakang layar, tetapi malah ia naik panggung dan berpentas. Maka kacaulah pembagian tugas ini. Apalagi kalau sutradara itu bermain one man show. Nah, karena itu saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, Efesus pasal 4 jelas. Memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka selaku hamba-hamba Tuhan, marilah kita melaksanakan tugas panggilan pelayanan, memperlengkapi setiap warga gereja. Kita galakan katekisasi, penggembalaan, dan sebagai warga gereja, sebagai orang-orang kudus, tugas paling utama adalah membangun tubuh Kristus. Sehingga kita semua boleh mencapai tingkat kepenuhan di dalam Kristus,
Tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang palsu yang menyesat. Tapi dalam iman semakin teguh, semakin mengenali Yesus dengan sungguh dan hidup melayani dengan kesungguhan hati dan sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara, semangat melayani, selamat melayani. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan yang memperlengkapi gereja. Engkau yang menganugerahkan orang demi orang sesuai dengan karunia yang Tuhan beri bagi masing-masing. Ada yang bertugas untuk memperlengkapi, ada yang diperlengkapi dengan sebuah tujuan untuk pembangunan akan tubuh Kristus ini. Sehingga sadarlah kami bahwa setiap bagian dari tubuh Kristus ini sungguh penting. Mampukan kami untuk saling menghargai, hidup dalam kesatuan iman, saling kompak dan melayani. Sehingga benar-benar apa yang menjadi kehendak Kristus, itulah yang kami lakukan. Bukan kehendak kami masing-masing, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Maka terpujilah Engkau Tuhan, kami yang berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah. Amin. Demikian program perenungan firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai.